Oke, halo ya semuanya. Hari ini kita balik lagi masuk ke kelas Lab Sistem Informasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Microsoft Word lanjutan. Nah, fokusnya kita hari ini tuh akan membuat style, section, page number, header, footer, format painter, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kutipan, dan daftar pustaka. Nah, perlu kita ketahui kalau materi kali ini nggak akan masuk untuk kuis ataupun UTS kalian nanti. Jadi, materi ini tuh benar-benar fokusnya untuk membantu kalian saat nanti kalian menyusun proposal ataupun skripsi ya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke praktikum Microsoft Word lanjutan di modul halaman 98 sampai 103 ya. Oke, setelah kita buka nih ya, modul halaman 98 dan juga Word-nya, hal pertama yang kita lakuin, kita save dulu nih. Biar nanti enak, kita save di folder yang kemarin udah kalian buat. Kalian inget-inget ya, kalian buatnya di mana, simpannya di mana. Sekarang kita save di folder khusus mata kuliah Lab SI. Kita save namanya MS Word lanjutan. Oke, kita save. Nah, udah enak ya kalau udah kita save. Setelah itu langsung aja nih kita ke bagian paling bawah. Kita masuk dulu ke ketentuannya. Nah, di sini ya ada ketentuan soal praktikum MS Word lanjutan. Ini di halaman 103. Oke, langsung ya kita mulai ya. Di sini ketentuan yang pertama, ukuran kertas A4, marginnya normal. Kita ke layout sekarang. Layout, ukuran kertas size A4, oke, udah A4, margin normal. Nah, kita sesuaiin aja ya sama ketentuannya, kertasnya A4, marginnya normal. Kalau teman-teman belum sesuai, kalian sesuaiin, tapi tadi kebetulan punya saya udah sesuai. Ukurannya A4, marginnya normal. Oke, selanjutnya ketentuan nomor 2. Cover makalah tidak diberi nomor halaman, fontnya Arial, dan selanjutnya, oke, kita ke covernya dulu, kita ketik dulu aja. Sorry. Halaman 98. Oke, di sini kita ketik dulu aja. Kita lihat di sini huruf besar semua dan rata tengah. Oke, rata tengah semua ya. Sini kita ketik dulu aja. Makalah ekonomi kebijakan, ini caps lock semua ya, kebijakan fiskal dan moneter. Oke, enter, karena nanti ada logo Trisula, enter. Kemudian ini disusun oleh huruf kapitalnya di depannya aja, disusun oleh titik 2 penulis, enter lagi, Trisakti School of Management, Jakarta 2019. Oke, sekarang kita atur, kita blok semua, kita ke home, ke rata tengah, justify, kemudian dia ininya di bold. Kita lihat ke ketentuan yang di bawah lagi ya. Kita lihat ke ketentuannya. Tentuan cover makalah tidak diberi nomor halaman, fontnya Arial, kita blok, fontnya Arial, kita cari mana font Arial, kita search aja font Arial, oke, sorry, search fontnya Arial, oke. Tulisan makalah ekonomi sampai dan moneter, ini font size-nya 18,
di bold, kemudian tulisan disusun oleh, font size-nya 14, di bold juga, penulis, font size-nya 14, dia regular, berarti dia enggak bold ya. Kemudian tulisan Trisakti School of Management sampai 2019, font size-nya 16, kemudian dia bold. Oke. Nah, tambahin enter, kita sesuaiin aja sama covernya. Kita balik lagi ke atas. Nah, di sini ada logo Trisula ya di tengah-tengah. Kita juga mau masukin logo Trisulanya. Kita ke insert picture. Di sini kita insert picture, terus pilih yang this device. Nah, kalian pilih di mana logo Trisulanya kalian simpan. Jadi nanti kalian perlu mendownload logo Trisulanya, boleh dari internet, pokoknya kalian download, kalian save, kemudian kalian insert ke Word kalian. Oke, udah kalian insert, kemudian bisa kalian klik kanan. Kita pilih wrap text-nya yang in front of text, biar posisi dia ada di depan tulisan. Oke, sesuaiin aja, kita rapihin, kita lihat ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita enter. Pokoknya kita buat semirip mungkin sama yang ada di modul. Oke. Udah ya, kurang lebih seperti ini, kurang lebih. Oke, berarti untuk covernya kita udah selesai. Oke, sekarang kita lihat lagi ke ketentuannya. Di sini ketentuan cover makalah tidak diberi nomor halaman. Nah, ketika kita menemukan instruksi seperti ini, berarti kita harus memisahkan nih antara halaman 1, yaitu halaman cover, dengan halaman-halaman selanjutnya. Karena halaman-halaman selanjutnya akan kita berikan nomor halaman atau page number. Oke, kita pisahin. Sekarang kita ke layout. Oke. Ini kita pastiin ya, kalau kursor kita tuh udah ada di bagian terakhir dari 2019, ini ada di bawah, dia ada di paling terakhir, di end dari 2019 ini. Kemudian kita ke layout, kita breaks, langsung kita pilih yang next page. Oke. Nah, kita mau coba cek ya. Kita double klik di headernya. Nah, kita bisa lihat kalau ini udah kepisah ya. Ada header 1 untuk cover, kemudian di halaman yang baru ini section 2. Di cover section 1, yang baru section 2. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi section itu tuh kayak kita punya ada 2 template gitu loh. Jadi masing-masing section punya master template-nya masing-masing. Misalnya section 1 pakai template A. Jadi untuk header, footer, misalnya ada background atau segala macam, itu dia pakai template A. Nah, untuk section 2 dia beda lagi. Misalnya dia pakai template B gitu. Jadi ada beda nih antara header, footer, antara section 1 dan section 2 kayak gitu. Nah, nanti kelihatannya kayak gimana akan kita lihat sama-sama sambil jalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke ketentuan yang ketiga ya. Di sini ada ketentuan styles. Oke, kalau kita lihat di sini di menu home ada styles ya di sini. Ada styles, kemudian ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, fungsinya tuh untuk apa heading 1, heading 2, dan heading 3? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau buat daftar isi kayak gini, jadi teman-teman nggak perlu tuh bikin satu-satu, kayak misalnya halaman judul, titik, halaman 1, daftar isi, titik, halaman 2.
Nah, kalau kita buat satu-satu kayak gitu kan jadinya pasti bakalan makan waktu banget kan. Nah, jadi untuk mempersingkat itu, kita bisa menggunakan fitur heading. Jadi nanti kita bisa membuat daftar isi seperti ini secara otomatis. Jadi nanti daftar isinya akan tercetak seperti ini secara otomatis kayak gitu. Nah, sekarang apa bedanya heading 1, heading 2, dan heading 3? Nah, heading 1 biasanya ini untuk judul bab. Jadi yang ini nih, bab 1 macam-macam kebijakan ekonomi. Ini menggunakan heading 1. Nah, untuk heading 2 biasanya untuk subbab. Jadi di sini subbabnya itu ada kebijakan moneter. Nah, ini tuh yang 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ini tuh subbab ya namanya. Jadi nanti kita bakalan pakai heading 2 untuk subbabnya. Nah, heading 3 berarti untuk sub-subbab yang angkanya ada 3 ini nih. 1.1.1, 1.1.2, ini namanya sub-subbab. Oke, di sini contohnya kita lihat. Nih, di sini bab 1 macam-macam kebijakan ekonomi yang warnanya biru ini bab, judul bab. Nanti dia bakalan pakai heading 1. Terus yang kebijakan moneter yang 1.1 ini kita bakalan pakai heading 2, dan untuk sub-sub babnya yang pengertian kebijakan moneter ini kita pakai heading 3. Kita bisa lihat dari judul bab 1 dan juga judul bab 2 ini template-nya sama ya. Nanti kita bakalan menggunakan heading. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ada heading 4? Nah, berarti heading 4 itu untuk sub-sub-sub-bab gitu ya. Jadi nanti kita sesuaiin aja sama keperluan kita perlu buat berapa heading. Kayak gitu. Oke, supaya nggak bingung, kita langsung aja setting styles dan headingnya. Oke, kita gedein biar kelihatan. Nah, oke, sekarang kita ke menu home, lalu ke styles. Nah, di sini kita akan mulai setting stylesnya ya. Oke, di sini kita lihat ketentuannya lagi. Ada heading 1, heading 2, heading 3, dan normal. Oke, kita pertama-tama kita ke heading 1-nya dulu. Kita pilih, terus langsung klik kanan, pilih yang modify. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ketentuannya. Di sini ada font styles, ada size, ada font color, spacing before after, line spacing, alignment, dan juga shading. Oke, untuk keempat ini kita akan atur pertama. Ini kita bisa setting di sini. Kita klik yang format ini di bawah, lalu kita pilih yang paragraf. Terus kita atur di sini. Kita lihat lagi ketentuannya. Spacing before afternya 0, line spacingnya single, alignmentnya center. Oke, before afternya 0, terus alignmentnya center, line spacingnya single. Betul ya? Before afternya 0, line spacingnya single, alignmentnya center. Kita pilih OK. Selanjutnya untuk ketentuan berikutnya ada fontnya, ketentuan font Arial, bold, 16, black. Oke, Arial, bold, 16, dan font colornya black. Oke, selanjutnya ada shading. Shading ini bisa kita setting di sini. Kita klik format, kemudian di border. Selanjutnya kita ke bagian yang shading ini ya, shading. Kemudian kita pilih warnanya biru sesuai ketentuan tadi. Terus kita pilih OK. Berarti heading 1 udah selesai. Kita klik OK aja untuk menyimpannya. Oke. Oke, dia berubah ya. Bentuk heading 1-nya nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke yang selanjutnya nih, heading 2. Sama seperti tadi, kita pilih heading 2. Kemudian kita klik kanan, modify. Nah, terus kita lihat lagi peraturannya, ketentuannya. Kita seperti biasa, kita atur spacingnya dulu. Format, paragraf. Kita lihat lagi, before afternya 0, spacingnya 1,5, kemudian alignmentnya justify.
Oke, before after 0, alignmentnya justify, dan spacingnya 1,5. Oke, selanjutnya kita lihat fontnya, Arial, bold, 14, brown. Oke, Arial, bold, 14, brown. Oke, kemudian kita lihat lagi apakah ada shadingnya. Di sini dia bilang shadingnya none, berarti dia nggak pakai shading. Itu udah selesai untuk heading kedua, langsung kita okein aja. Kemudian heading 3, caranya sama, kita klik kanan, kita modify. Oke, kita lihat lagi ketentuannya. Spacingnya 0 before afternya, kemudian line spacingnya 1,5, alignmentnya justify. Oke, before afternya 0, line spacingnya 1,5, alignmentnya justify. Oke, sorry, nggak keganti tadi, alignmentnya justify. Oke, nanti kalian pastiin ya kalau udah sesuai, kita sesuaiin lagi, kita pastiin lagi. Before afternya 0, line spacingnya 1,5, alignmentnya justify. Oke, kemudian fontnya di sini Calibri, bold, 12, black. Calibri, oke, dia sudah Calibri, kemudian 12, bold, dan warnanya black. Oke, dia nggak ada shading juga, langsung aja kita okein. Oke, heading 1, 2, dan 3 udah. Sekarang kita atur styles untuk si normal. Ini normal, yang paling depan. Kita sama aja caranya. Kita pilih, kemudian klik kanan, modify. Oke, kita lihat di sini spacingnya 0 before afternya, kemudian line spacingnya 1,5 dan justify. Kita ke format, paragraf, kemudian before afternya 0. Oke, line spacingnya 1,5, alignmentnya justify. Kita pastiin 0 before after, line spacingnya 1,5, alignmentnya justify. Oke, berarti sudah. Kita lihat lagi untuk fontnya. Sini Calibri, kemudian dia regular, 12, dan juga black. Calibri, regular, 12, dan black. Regular di sini maksudnya dia nggak bold, berarti di sini dia biasa aja ya, regular, nggak usah diklik yang B-nya ini. Kemudian warnanya black. Oke, sudah selesai. Kita klik OK. Nah, berarti kita udah selesai setting stylesnya. Sekarang kita lanjutin untuk ke bagian selanjutnya. Oke, kita ke atasin lagi. Oke, tadi cover udah selesai. Oke, cover udah selesai. Nah, sekarang kita ke bagian daftar isi. Oke, sini kita bagi dua lagi aja. Oke, di sini daftar isi kita lihat dia pakai heading 1. Oke, sini kita pilih heading 1. Selanjutnya kita ketik daftar isi. Oke, kemudian kita enter lagi. Oke, ini kita kosongin aja dulu, karena nanti kan kita mau isi daftar isi ini secara otomatis ya. Nah, kemudian sekarang kita fokus untuk ke footernya dulu. Sini ada footer, kita fokus ke footernya dulu, footer ini. Oke, caranya seperti biasa, kita double klik aja bagian footernya. Kemudian di sini kita mau buat page number ya, yang di sini. Di sini ada page number. Oke, caranya kita ke menu header and footer di sini. Header and footer. Kemudian kita pilih page number. Kita pilih yang bottom of page. Kita cari apakah ada yang mirip. Sekiranya mirip sama yang ada di modul, kita cari aja, kita scroll
Ada nggak yang mirip? Oke, cari lagi. Lihat di footer, kita cari di footer. Oke, kita scroll. Oh, nih ada yang mirip. Kita pilih integral. Oke. Di sini kita gedein aja. Oke, di sini kan ada tulisannya ya. Kalau di contohnya tadi dia nggak ada tulisan. Jadi ini bisa kita hapus saja. Delete. Oke, setelah di delete, kita lihat lagi modulnya. Kalau di modul page numbernya ini dia pakai angka Romawi, sedangkan kalau yang kita punya pakai angka biasa. Nah, tenang aja, ini bisa kita atur formatnya. Kita atur, caranya kita blok, kemudian page numbernya kita pilih ke page number, kemudian pilih format page number, kemudian kita pilih yang angka Romawi. Lalu oke. Sip, udah jadi angka Romawi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Untuk yang sebelah kanan, page number sebelah kanan ini udah selesai. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Di sini kita lihat ada di footernya ada tulisan Trisakti School of Management. Kemudian ada logo. Oke, kita mau coba ketik dulu di sini, bisa atau enggak. Kita ketik Trisakti School of Management. Trisakti School of Management. Oke, ternyata bisa diketik, tapi setelah kita lihat dia nggak sejajar sama page number kita. Sedangkan untuk di modul dia sejajar ya, dia nggak ada di bawah, dia ada di sejajar di tengah-tengah. Nah, untuk ini bisa kita hapus. Kita bisa akalin menggunakan text box. Jadi kita ke menu insert, kemudian kita pilih text box, kemudian kita pilih yang draw text box di sini. Oke, kita ketik aja di sini Trisakti School of Management. Oke, untuk fontnya bebas karena nggak ada ketentuan di soal, bebas saja mau pakai yang mana. Kalau saya di sini pakai yang Bauhaus 93. Oke, kemudian kalau dicontoh kan dia nggak ada kotak, tapi di sini kita ada kotaknya. Ini juga kita bisa akalin. Sini kita ke shape format, lalu ke shape outline. Di sini kita pilih yang no outline. Oke, dia udah jadi. Lalu di sini bisa kita geser-geser. Bisa kita geser-geser, mau ada di mana. Nah, kita gedein tulisannya. Gedein aja. Oh, sorry. Nah, segini sepertinya udah pas. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi di modul, di sini ada logo Trisula. Nah, untuk logo Trisula ini bisa kita insert. Kita insert lagi. Kita insert picture. Kita pilih lagi, kita ambil lagi. Kita masukin lagi logo Trisula yang tadi kita udah pernah masukin di cover. Kita insert. Oke. Nah, di sini kita atur aja misalnya. Nah, untuk wrap text-nya kita pilih yang in front of text lagi. Oke, setelah itu kita atur-atur aja besarnya. Oke, sesuaiin aja. Oke. Nah, sip. Oke. Udah selesai untuk logo Trisulanya. Oke, berarti udah jadi deh footernya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, berarti nanti untuk halaman-halaman berikutnya bakalan sama. Nanti ada footernya.
ada page numbernya, ada Trisakti School of Management, dan juga ada logo Trisula-nya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, ternyata di cover juga ada nih halamannya. Sedangkan tadi di ketentuan, nah dibilang untuk cover makalah tidak diberi nomor halaman. Nah, kita nggak mau ada nomor halaman di bagian cover kita. Nah, oke, ini jangan dihapus ya, teman-teman. Tapi di sini di header yang di section 1 di cover, di sini kita tinggal klik aja. Nah, ini yang ada di header and footer, different first page. Kita klik. Oke. Nah, habis di double klik tadi atau ditutup header footernya, langsung tuh dia hilang nomor halamannya. Berarti itu ya fungsi dari tadi kita bagi section, kita page break tadi itu. Di sini fungsinya supaya ketentuan di section 1 itu bisa berbeda dengan ketentuan di section 2. Jadi misalnya ada kita ubah-ubah di section 1, nanti di section 2 nggak bakalan bisa ikut berubah kayak gitu. Nah, karena kita udah pilih yang different first page, berarti dia beda sendiri gitu untuk halaman pertama, kayak gitu. Oke, kita lanjut di sini. Kita split lagi screen-nya. Oke. Kembali ke sini. Oke, ke daftar isi. Nah, untuk daftar isi kita lewatin aja dulu, kita enter. Kemudian kita ke layout, terus kita ke breaks, terus ke next page. Oke. Habis dari itu kita langsung aja ke sini. Kita masuk ke bab 1. Bab 1 ini tulisannya dia pakai heading 1. Oke, berarti kita ke sini ke heading 1. Kita tulis bab 1. Kita lihat di modul ini dia judulnya bab 1 macam-macam kebijakan ekonomi. Nah, macam-macam kebijakan ekonominya ini ada di bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau enter di sini, misalnya bab 1 kita enter macam-macam kebijakan ekonomi. Nah, di sini macam-macam kebijakan ekonominya akan hilang headingnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian nambahin heading di sini, nanti akan ke double headingnya waktu kalian buat table of contents. Nah, jadi kayak gimana caranya? Caranya adalah kalian klik atau kalian tekan tombol shift pada keyboard kalian, shift ditambah dengan enter. Barengan shift, habis itu baru enter. Nah, kayak gini, baru kita tulis macam-macam kebijakan ekonomi. Oke, kita lanjut ke 1.1 kebijakan moneter. Oke, kita enter aja. Oke, di sini kebijakan moneter 1.1. Di sini dia pakai heading 2. Oke, kita langsung aja kita pilih heading 2. Terus kita lihat lagi. Di sini 1.1 kebijakan moneter. Oke. Di sini untuk 1.1 kalian bisa pakai numbering. Ini ya 1.1 kebijakan moneter. Oke. Kemudian habis kebijakan moneter kita enter. Nah, di sini akan pakai heading 3. Oke, heading 3. Kita ketik aja. Di sini juga pakai numbering 1.1.1, berarti yang ini. Pengertian kebijakan moneter. Oh iya, kalau misalnya emang di laptop teman-teman nggak ada nih ya number format yang kayak 1.1, 1.1.1 kayak gini, teman-teman bisa bikin sendiri. Caranya di sini ke numbering lagi, kalian pilih yang tanda panah ke bawah ini,
diklik aja, kemudian pilih yang define new number format. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin nih, misalnya 1.1.1 sampai 4 kali 1 gitu. Nanti kalian tinggal okein aja. Nah, sekarang kalau yang punya saya karena udah ada, kita cancel aja. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di modul nih, untuk yang tulisan kebijakan moneter dia agak ke kiri, dan untuk yang tulisan pengertian kebijakan moneter ini dia agak ke kanan. Nah, untuk ngatur ini kita bisa atur aja, kita mainin aja rulernya. Nah, ini yang pertama kita geser-geser aja. Geser aja biar dia agak ke kiri. Oke. Untuk yang pengertian kebijakan moneter juga sama, kita mainin aja. Nah, oke, ya kurang lebih seperti ini. Oke, kita bisa next. Nah, selanjutnya ini tinggal kita ketik aja. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Titik. Oke, berarti 1.1.1 udah kelar ya. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan ada bagian yang masuk ke dalam. Nah, ini kita nggak perlu mainin rulernya, ini tinggal kita tap aja. Kita tap 2 kali. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya emang nggak bisa sama persis sama modul, nggak apa-apa ya, karena di sini kita belajar cara pakainya aja. Oke, lanjut. Berarti untuk selanjutnya kita ke 1.1.2 ya. Jangan lupa kita pakai headingnya. Berarti di sini kita pakai heading 3. Oke, sini pakai number format juga. 1.1.2. Oke. Sini tujuan kebijakan moneter. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita kan maunya dia sama ya, sama 1.1.1. Nah, di modul juga sama nih, sejajar. 1.1.1 sama 1.1.2, dia sejajar. Nah, kita nggak perlu nih susah-susah lagi aturin rulernya lagi. Nah, kita bisa pakai cara kita pakai format painter. Nah, di sini kita ke sini format painter, bagian home, format painter, lalu kita copy ke sini. Oke, begini udah jadi. Nah, sekarang kita ketik lagi isinya. Tujuan kebijakan bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Titik. Kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter.
meter. Koma, yaitu titik 2, pakai balance numbering. Kita pilih di sini. Oke, yang pertama, poin yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kita enter. Kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oke. Di sini kita lihat juga ada bagian yang menjorok ke dalam. Tinggal kita tap-tap lagi aja. Oke. Nah, lanjut kita ke 1.2. Nah, sebenarnya di 1.2 ini sama aja seperti 1.1. Jadi untuk biar videonya nggak kepanjangan, di sini saya udah punya kopiannya. Jadi nanti saya pakai kopian saya ya. Oke, ini kopian saya. Jadi kita buat bareng-bareng, tapi nanti teman-teman ketik sendiri ya. Lalu langsung aja. Di sini kita 1.2 kebijakan fiskal, berarti dia pakai heading 2. Langsung lagi pakai page number 1.2. Oke, kebijakan fiskal. Oke, kita enter. Oke, kita ke 1.2.1. Nah, berarti ini pakai styles yang ketiga ya, heading 3 maksudnya. Terus kita pakai page number lagi, ini yang 1.2.1. Kebetulan saya udah pernah bikin. Oke, di sini pengertian kebijakan fiskal. Oke, nanti saya pakai kopian saya di sini. Oke, untuk formatnya nanti editnya, rapiinnya nanti. Selanjutnya heading 2. Heading 3 lagi maksudnya. 1.2.2. Oke. Tujuan fiskal. Oke, ini kita copy lagi. Saya copy lagi. Oke. Ini saya copy tujuannya biar videonya nggak kepanjangan ya teman-teman. Nanti kalian ketik sendiri. Oke. Ini untuk formatnya. Ini kita rapihin lagi. Oke. Sekiranya rapi aja. Kemudian untuk yang ini kita samain aja, ini kita format painter, kita kesiniin. Oke, format painter lagi biar sama. Nah, oke, udah selesai. Bab satunya sudah selesai. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih, kalau kita tuh di sini mau mulai lagi nih halamannya dari halaman 1. Tapi yang punya kita ini masih halaman 3 Romawi. Nah, sekarang kita mau ngubah nih jadi halaman 1 dan juga menjadi angka Arab. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, kalau section itu seperti template ya. Tadi kan kita udah buat ya. Yang kita cek lagi, kita udah buat di sini menjadi 3 section. Ada section 1, section 2, dan section 3. Balik lagi, section itu seperti template. Jadi kita mau buat antara section 1, section 2, dan section 3 itu berbeda-beda gitu formatnya. Nah, tapi di sini sama gitu. Nah, gimana caranya agar setiap section itu berbeda? Di saat kita mau ngedit di sini, kita matiin dulu link to previousnya. Nah, jadi saat kita ngedit, nggak bakalan, saat kita ngedit section ketiga, maka section kedua nggak bakalan berubah kayak gitu. Nah, sekarang bisa kita ubah. Kita ke layout.
kita ke header footer, kemudian kita ke page number, terus kita ke format page number, lalu kita ubah number formatnya menjadi angka Arab, lalu start at-nya start at 1. Oke. Kita lihat di sini udah berubah ya menjadi angka Arab 1, tapi yang di section 2 dan section 1 enggak ikut berubah. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut ya untuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada bab 2. Nah, kita lihat di footernya. Ini di footernya nggak ada perbedaan. Jadi, kita ngelanjutin gitu loh dari yang pertama di section 3 tadi, halaman 1. Nah, ini berarti masih dalam section 3 gitu. Jadi, di sini nggak usah kita page break, tapi langsung kita insert ke blank page. Nah, oke. Nah, di sini sama seperti yang tadi, langsung kita ketik aja, dan caranya juga sama seperti yang tadi, persis. Jadi nanti saya akan ketik dulu, nanti baru waktu akan mengatur stylenya, kita bareng-bareng lagi ya. Nah, sekarang saya anggap kalian udah selesai ketik semua ya. Nah, jadi kalian bisa juga nih menggunakan cara ini nih. Jadi kalian ketik dulu semuanya, baru nanti di akhir kalian atur stylesnya, atur headingnya. Oke, di sini sekarang kita ke styles. Bab 1, instrumen kebijakan moneter dan fiskal, ini masuk ke heading 1. Oke, instrumen kebijakan moneter ini masuk ke heading 2. Oke, nanti itu kita benerin, gak apa-apa. Format numbernya hilang. Kemudian ini masuk ke heading 3. Ini juga masuk ke heading 3. Oke, kemudian ini ke heading 2. Ini juga ke heading 3. Nah, ini juga ke heading 3. Oke, ini langsung kita atur format numbering aja. Ini 2.1. Kemudian ini 2.1.1. Kemudian ini juga 2.1.1.2 seperti yang ini, dan ini 2.2. Oke, yang ini 2.2.1. Oke, oh sorry, ini ada salah. Ini 2.1. Nah, ini pakai yang ini pakai yang 2.2.1. Oh no, kita format enter aja. Nah, selesai masalahnya. Ini kita format enter juga ke sini. Nah, sekarang kita rapihin ininya ya. Kita pakai ini aja, kita format painter yang dari bab 1. Oke, format painter lagi, semuanya biar formatnya sama. Nah, oke, dengan begini bab 2-nya udah selesai. Nah, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya, halaman berikutnya. Di sini ada daftar pustaka. Nah, kita lihat formatnya. Nah, di sini di footernya nggak ada apa-apa ya, berarti ini menunjukkan kalau dia section yang baru. Jadi kita bakalan buka section keempat. Oke, kita enter, kemudian kita insert. Oke, kita ke layout aja, kita breaks, terus ke next page. Nah, udah kayak gini. Lalu kita buat daftar pustakanya. Di sini dia pakai heading 1. Styles, heading 1, daftar pustaka. Oke. Nah, untuk daftar pustaka di sini kita enter 2 kali, 1, 2. Nah, kemudian kita ke reference. Oke. Kita ke reference. Kemudian kita ke insert citation.
add new source, tapi kita pastikan dulu kalau stylesnya Chicago, karena dia minta stylesnya Chicago dan tidak diberi nomor halaman. Nah, oke. Stylesnya Chicago. Nah, kalau memang stylesnya sudah Chicago, bisa langsung kita insert citation, kemudian add new source. Nah, di sini kita lihat tipenya, karena Gramedia, mungkin ini buku. Oke, nanti bisa teman-teman sesuaiin aja. Kemudian di sini kita lihat penulisnya ada lebih dari satu orang ya, karena di sini ada N, berarti kita masukin namanya itu diedit dulu, biar nggak cuma satu orang doang namanya. Kemudian di sini seperti biasa kalau daftar pustaka pasti nama yang ditampilin itu nama belakangnya dulu. Nah, berarti namanya itu sebenarnya Faisal H. Fitrah. Berarti Fitrah itu last name-nya. Kita masukin last name Fitrah. First name-nya Faisal H. Kita gabungin aja, kemudian kita add. Selanjutnya kita masukin nama yang kedua, Amir Hidayat. Langsung aja di last name-nya. Nah, oke. Kita klik oke. Oke, title-nya itu dinamika kebijakan fiskal merespon ketidakpastian global. Oke, dinamika kebijakan fiskal merespon ketidakpastian global. Oke, year-nya tadi 2016. Terus city-nya Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2016. City-nya Jakarta. Kemudian Gramedia Pustaka Utama publisher-nya. Gramedia Pustaka Utama. Oke. Yang pertama udah selesai. Kita klik oke. Nah, biarin aja seperti ini. Nah, sekarang kita masukin yang selanjutnya, citation, insert citation, add new source. Oke, di sini dia dari jurnal ekonomi. Oke, sekarang kita lanjutin masukin yang kedua, insert citation, add new source. Nah, di sini dia jurnal ya, berarti kita pilih yang jurnal artikel. Kemudian autornya kita edit aja biar gampang. Last name-nya Nangarumba. Kemudian first name-nya dia Muara. Oke, kita okein aja. Kemudian title-nya di sini analisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, jurnal name-nya di sini jurnal ekonomi dan studi pembangunan. Oke, year-nya 2016. Oke, untuk page-nya kita di sini kita klik dulu ininya. Year-nya 2016. Kemudian untuk volumenya di sini 8, di volume ke-8. Volume 8 2. Oke. Untuk page-nya di sini 114 sampai 130. Langsung klik oke aja. Nah, oke. Sekarang selanjutnya kita masukin yang berikutnya ya, yang terakhir. Di sini kita insert citation, terus add new source lagi. Nah, ini sepertinya dia juga dari buku, maka ini kita pilih buku, kemudian autornya kita edit aja. Nama last name-nya Sudirman, first name-nya Wayan. Oke. Terus title-nya di sini kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian year-nya di sini ada 2017. Kemudian city-nya Jakarta. Di sini kebijakan moneter.
terus teori dan empirical. Oke, publishernya di sini Renada Media. Oke, masukin. Nah, berarti udah semua ya teman-teman. Berarti di sini langsung kita bisa hapus saja. Kita hapus, kemudian kita ke citation, ke bibliografi, kita pilih yang bibliografi ini. Nah, oke. Ini udah jadi seperti yang ada di contohnya. Nah, sekarang tinggal kita hapus saja yang ini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita enter sekali. Nah, oke, udah jadi daftar pustakanya. Ini tinggal kita ubah kata-katanya jadi daftar pustaka. Nah, oke, udah jadi daftar pustakanya. Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah. Nah, di sini masih ada footernya nih ternyata. Tadi kan dibilang kalau dia nggak mau ada nomor halamannya, dan di sini juga dia kosong, bersih, nggak ada footernya sama sekali. Nah, sekarang bisa kita atur. Nah, caranya gimana? Kita buka dulu header footernya, kita klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita matikan nih. Kita matikan link to previews-nya. Nah, baru abis itu baru kita hapus. Kita delete. Nah, kemudian header dan kemudian page number-nya kita footernya kita hapus. Remove footer. Oke. Kita tutup header footernya, bisa pakai ini atau bisa double klik. Kita pakai ini coba ya. Nah, kita tutup header footernya. Kita lihat footer dia udah hilang, dan footer di section sebelumnya itu masih ada ya. Nah, oke. Nah, kalau udah, berarti sekarang kita bisa balik ke atas, ke daftar isi. Nah, kita balik ke daftar isi. Kita mau buat daftar isinya. Daftar isi, kita lihat. Nah, jangan lupa di enter. Nah, cara buat daftar isi, seperti yang tadi sudah saya bilang tadi, jadi kita di sini nggak perlu tuh buat manual. Kayak misalnya bab 1, titik halaman 1. Bab 2, titik halaman 2. Itu kita udah nggak perlu lagi bikin kayak gitu. Sekarang kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Nah, caranya ini yaitu kita ke reference, kemudian table of contents, kita pilih yang automatic table. Baik 1, 2, atau 3 sama aja. Di sini saya pilih yang table 1. Nah, oke, di sini udah jadi. Kita lihat sama ya. Nah, di sini harusnya nggak ada halaman judul ya. Oke, di sini bisa kita hapus saja kontennya. Sorry, begini aja nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi nih. Di sini udah benar ya, bab 1 macam-macam kebijakan ekonomi. Nah, ini kenapa yang tadi saya bilang kita waktu di bab 1 harus shift enter. Nah, ini supaya di sini jadinya benar nih kayak gini, adanya di samping. Bab 1 macam-macam kebijakan ekonomi. Nah, kalau kita enter biasa aja ataupun kita buat headingnya 2 kali, nanti dia akan kebentuk halaman baru. Jadi bab 1 halaman 1, macam-macam kebijakan ekonomi, halaman 1 itu ada di bawahnya. Nanti akan double ketumpuk. Kayak begitu. Oke deh teman-teman, berarti tugas kita hari ini sudah selesai. Oke, kita cek lagi. Di sini covernya udah sesuai harusnya. Kemudian daftar isi kita juga udah bisa tadi menggunakan table of content. Kemudian bab 1-nya juga udah sesuai, udah pakai style. Kemudian bab 2-nya juga, halamannya juga udah sesuai, footernya dan juga daftar pustakanya juga udah sesuai. Oke, baik teman-teman, begitu materi kita hari ini. Oke, saya mau sedikit recap. Hari ini tadi kita belajar
membuat styles, membuat heading, terus kita juga belajar membuat footer, page number, terus kita membuat daftar isi, daftar pustaka, terus kita juga belajar menggunakan format painter dan sebagainya. Nah, walaupun materi kali ini nggak masuk ke kuis ataupun ke UAS kalian nanti, tapi kalian harus tetap mengerjakan praktikum ini dan juga nanti mengumpulkannya di akhir pertemuan kita sebelum kuis UAS. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup materi hari ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Sampai ketemu minggu depan.